Permisi Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya duduk Ibu? Silakan. Ya, terima kasih. Ini Ibu lagi pada ngapain ini Bu? Ini lagi bikin anyaman. Bikin anyaman. Oh ya, berarti saya tidak salah ke alamat Kampung Pandan ya Bu? Iya, Kampung Pandan. Oh ya Ibu, ini berhubung saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Kampung Anyaman Pandan. Untuk kantor kepala desanya di sebelah mana ya Bu? Gimana oh, ya, ya, Ibu, Mbak? silakan. Ya. Untuk alamat kantor kepala desanya sebelah mana ya Bu? Rencananya kepengen ketemu Pak Kades sama gimana? Iya, ketemu Pak. Kebetulan Kepala Desa. Pak Kades ada di Jati Kopi. Terima kasih Ibu atas Ya, waktunya. sama-sama. Maaf ya Bu mengganggu ini kelihatan Ibu. Saya pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mangga-mangga. Permisi Mas, Silakan. bisa bertemu dengan Kepala Desa Grenggeng? Bisa ada di sana, biar saya panggilkan dulu. Mbaknya silakan duduk dulu. Baik, terima kasih. Permisi, silakan Mbak. Pak Kades ada di sana, langsung temuin di sana. Permisi Pak, ini tamunya Pak. Oh iya, silakan. Oh ya, ini dari mana Mbaknya? Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Inke dari Taniling TV Pak. Oh ya, kemarin kan saya mendapatkan kado nih dari teman saya. Setelah saya buka, wah luar biasa, produknya itu dari Anyaman Pandan. Iya, Anyaman Pandan. Iya, kemudian saya search tuh di Google, Kampung Anyaman Pandan. Nah, di iya. situ sudah tertera alamat Muncul desa iya, kita, Desa ya. Grenggeng. Ini benar Pak, Desa Grenggeng? Ya, kalau bicara Desa Grenggeng itu memang terkenal dengan produk anyaman pandannya, karena anyaman pandan ini sudah menjadi kerajinan Desa Grenggeng secara turun-temurun. Bahkan dulu di eranya Presiden Soekarno itu kita pernah membuat kerajinan dari anyaman pandan sebagai cinderamatanya ya Pak. Oh, Ya. itu sudah dari dulu. Dari dulu, termasuk kerajinan anyaman pandan ini juga produknya dan cara membuatnya juga menjadi unit di BUMDes ya Bang ya. Di BUMDes. Jadi kerajinan anyaman pandan kita ini punya desa itu 5 dusun, 10 RW, 43 RT. Banyak sekali ya Pak. Iya, ya. Kalau jumlah penduduk kita itu sekitar 6.753 terbagi dalam 2.153 kakak. Jadi bayangkan dari 43 RT yang terbagi dalam 10 wilayah ini, ya mayoritas mereka di beberapa wilayah pencahariannya variannya, ada yang petani, ada yang pegawai. Kebanyakan mereka adalah penganyam pandan, menganyam ya Bang ya. Makanya hari ini potensi dan aset yang ada ini kami rasa itu perlu kita kembangkan, salah satunya di BUMDes. Kalau boleh tahu mengenai BUMDes itu gimana Pak? BUMDes itu bukan semata-mata mencari keuntungan, juga ada azas benefitnya, maka di sana kita bisa masuk kerjasama dengan BUMDes untuk mengembangkan potensi dan aset yang ada di desa sebagai pemberdayaan ekonomi. Jadi desa kebijakannya, BUMDes di pelaksanaannya, masyarakat sebagai pelaku. Gitu. Kebetulan beliau di sini kami sedang koordinasi, kita persiapan pelaporan akhir tahun. Iya, itu BUMDes itu gimana Pak ceritanya? Sejarahnya, kemudian Awal berdiri strukturnya kayak gitu ya Pak? Iya. Kalau BUMDes itu awal berdirinya itu tahun 2016. Program Desa Berdikari Iya, ya? itu program Desa Desa Berdikari. Berdikari. Namanya Pudak Kencana. Pudak Kencana mempunyai arti nggak Pak biasanya? Dan terkaitannya dengan pandan. Filosofi, Oh ya. iya, filosof. Kembang pandan namanya pudak. Pudak. Oh. Kencana kan emas. Oh Ya, iya, Pudak pandan Kencana. itu seolah menjadi emasnya Desa Grenggeng. Oh iya iya iya. Jadi itu emas hijau. Ya, kalau pengelola itu ya kami memang
memberdayakan anak-anak muda. Oh, anak-anak muda. Karena Pak Kadesnya masih muda. Iya, kebetulan sekali ya Pak. Beliau menginginkan yang ngurusin juga anak-anak Muda, muda generasi penerus kayak gitu ya. yang mengerti tentang IT lah. Karena IT, secara iya. struktur kan memang kita lebih berdayakan kelembagaan desa. Ya, Bang Amin, nanti sebelumnya diminum dulu, Oh Mas. iya. Heeh. Ya. Diminum dulu. Monggo, Mbak. Enggak. Mari Mbak, saya antar. Ini tidak mengganggu waktu Bapak. Oh, Ah, ya. Bisa saja. Iya. Saya kalau sama beliau sehari 3 kali juga bisa. Oh, gitu. Yang penting jenengan biar nanti bisa lebih tahu manajerial di dalamnya tentang bagaimana BUMDes mengelola potensi dan aset desa. Oke. Nanti kita temuin Mas Danang. Baik. Ya, Oke. biar Baik. lebih intim komunikasinya. Ya. Monggo. Boleh pesanan juga. Itu jadi 10 jenis. Oh, ya nggak pesanan yang hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Permisi, mau nyari Mas Danang? Oh ya, kebetulan saya sendiri. Mbaknya dari mana ya? Oh iya, perkenalkan nama saya Inke Pratiwi dari Taniling TV. Oh Nggih, iya. ini dari Kecamatan Paksekcamnya hadir dengan Bu Yuli dari Dispermades Kabupaten Kebumen. Jadi beliau juga ini lagi monitoring. Kebetulan. Iya. Ya, saya dari kecamatan ini kan melihat kesiapan dari BUMDes karena berdasarkan evaluasi dari RKP Desnya itu Desa Grenggeng mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk BUMDes. Nggih. Lagi berkunjung seperti itu ya Pak? Oh Nggih. iya. Dimonitor bantuan karena kan kita juga mengeluarkan bantuan keuangan ya satu yang untuk BUMDesmas ini kebetulan Nggih. kan mendapatkannya BUMDesma itu sekitar 40 juta sama ada bantuan dari rutin provinsi juga 20 juta untuk BUMDes. Nggih. Kita kesini coba langsung ke BUMDesnya. Jadi bantuan yang kita berikan ternyata sudah ya seperti ini. Realisasikan kayak gitu ya Bu? Iya. Luar biasa. Ini juga Ah, udah selesai, udah. kita mau pamit. Oh, Iya, dari tadi ya. Nggih. Ya. Nggih, Bu. Ya, terima kasih atas kunjungannya. Nggih. Waalaikumsalam. Ngantos-ngantos. Oh iya Mas Danang, saya mau tanya-tanya tentang BUMDes boleh? Oh iya boleh. Ya sebelumnya jabatan Mas Danang di dalam BUMDes itu apa Mas? Oh, kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi sekretaris korporat di BUMDes Desa Grenggeng ini. Jadi untuk kegiatan di BUMDes kita punya dua unit usaha. Kegiatannya itu? Dua unit usaha. Yang pertama itu pertanian dan yang kedua itu untuk penjualan dan jasa. Di unit pertanian kita punya untuk pariwisata pasar Perengkali. Gimana itu bukannya 1 bulan sekali. Jadi itu menjual berbagai macam makanan tradisional. Terus di unit yang kedua kita punya untuk yang tadi penjualan dan jasa. Yang pertama itu kita punya untuk toko tani, galeri BUMDes. Terus ada pasar desa Grenggeng. Selanjutnya ada untuk unit las dan tralis. Di dalam pengelolaan itu kita juga maksimalkan untuk potensi dari pemuda Karang Taruna. Keterlibatan mereka itu sangat kita butuhkan untuk pemasarannya. Jadi sekarang sudah zamannya teknologi, jadi kita punya sebuah aplikasi yaitu pasar online yang biasa kita gunakan itu untuk pemasaran dari produk-produk lokal di Desa Grenggeng khususnya, dan itu kita gunakan untuk penyaluran dari bantuan sembako yang memang kita lakukan setiap bulan. Di Desa Grenggeng ini ada 700 KPM yang menerima bantuan untuk reguler tiap bulan, penyaluran dari BNI sama Mandiri. Kita lakukan secara online, jadi KPM itu pesen barangnya itu lebih mudah lewat aplikasi. Mereka tahu harga barangnya berapa, kualitas barangnya seperti apa, jumlahnya berapa, maupun jumlah yang mereka pesan itu harganya berapa sudah kelihatan nanti di aplikasi. Sudah selesai bagiannya tadi? Sudah. Oh, sudah ya, berarti nanti tinggal tunggu sembakonya datang ya Mbah ya? Ya. Oh, berarti langsung Mas? Nanti kalau udah aplikasi itu kan kirim di BUMDes, nanti udah masuk datanya, terus nanti ada teman Karang Taruna juga yang ada mengantarkan kurirnya isi. Di sisi lain, aplikasi itu juga digunakan oleh desa untuk mengkontrol untuk suplai barang dari supplier
yang dari toko tani itu, dari lumbung desa, nanti itu kita salurkan melalui BUMDes ini sebagai suppliernya. Jadi BUMDes itu sebagai supplier yang nanti kebutuhan dari para KPM ini, kayak beras itu kita ambilkan dari petani lokal, kita iya dari petani itu sendiri. Jadi dari petani nanti kita olah untuk jadikan packingan beras oleh BUMDes, baru nanti disalurkan melalui agen. Nah, KPM ini nantinya bookingnya secara online lewat aplikasi Pasar Desa ini. Di samping itu kita juga memaksimalkan untuk marketplace-nya BUMDes, terus websitenya unit BUMDes, sosial media kita namanya kampung_anyaman, kita upload di Instagram, dan ini juga kita punya marketplace sendiri namanya Pasar Desa. Untuk alamatnya pasar.desastripgrenggeng.com. Kalau kita udah menggunakan aplikasi berbasis online, kita bisa pasarkan seluruh Indonesia. Ya, dengan aplikasi itu juga ini banyak orderan yang kayak kerajinan kita bisa salurkan untuk beberapa kiriman ini pendingan ke Jogja ya gitu. Udah ada pesanan, ini semuanya teman-teman yang bantu packing, dan nanti ada kurir juga yang ngambil barang ke sini biasanya. Nanti setelah ini di packing, kita kirimkan sesuai dengan alamat. Dan untuk omset BUMDes Buddha Kencana pada tahun 2019 besar 30 juta rupiah. Semoga di tahun 2020 ini kita harapkan sebesar 100 juta rupiah. Penasaran saya ya. Kalau kendalanya ada Mas? Karena kita ada kendala kayak gitu. Kolaborasi antara pemuda dengan pemerintahan desa, dengan petani, dengan nanti ibu-ibu untuk pengrajin, itu kita memang perlu komunikasi yang intens buat mereka memahamkan bahwa keberadaan BUMDes nantinya bisa untuk mendorong ekonomi di Desa Grenggeng khususnya, dan mungkin lingkungan sekitarnya gitu. Jadi di samping sana itu juga ada kita berdayakan untuk Karang Taruna, dia menjadi adminnya untuk pemasaran online, jadi dia bisa untuk posting-posting barang, kan sekarang mudah, cuma foto kirim ke aplikasi udah, nanti yang lihat itu kan dari berbagai macam orang di Indonesia maupun di luar negeri pakai aplikasi, semuanya bisa lihat. Bukan nuwun. Bapak, Ibu. Ya Mbak, ini juga jalur nota atau tanda tangan ini, aku mau terus kirim barang beras. Oh, oke. Kurang tanda tangan ya Pak. Ya. Mohon ini kan Ibu sampun diparep. Makasih ya Mbak. Sami-sami. Pak, tunggu bener. Ngobrol-ngobrol sebentar nih, niki ada tamu dari Tani Link. Jadi Mbak, ini kebetulan ada perwakilan dari Gapoktan, dan ini ada perwakilan dari ibu-ibu PKK yang biasa datang ke sini juga nyetok barang. Biasanya barang yang disetok itu apa saja, Bu? Macam-macam Mbak. Nek dinten iki stok tas, dompet. Setiap minggu pun rutin stok Mbak. Rutin kayak gitu. Kalau bapaknya? Kalau saya ini ngirim beras dari Gapoktan ya. Ini untuk per bulan 1 ton. Oh ya Pak, saya mau bertanya untuk manfaat BUMDes kepada Gapoktan dan Ibu PKK nggih. Bisa dijelaskan? Manfaat BUMDes kepada Gapoktan banyak sekali. Dengan adanya pari atau padi yang di petani akan dibeli oleh Gapoktan dan akan dibeli oleh BUMDes. Nah, dengan harga yang sedikit lebih baik daripada di pasar. Kalau Ibu sendiri gimana? Ya, jadi kalau untuk PKK juga banyak banget manfaatnya. Jadi kita menjadi punya wadah untuk menjual produk-produk yang selama ini kan susah Mbak, kalau jual sendiri-sendiri kan harganya beda-beda. Kalau di BUMDes ini wadahnya jadi satu, harganya satu, dan harganya jauh lebih baik dari yang kemarin-kemarin kita jual. Itu salah satunya. Terus untuk yang lain, aktivasi masyarakat untuk meneruskan atau melestarikan kegiatan ini yang sifatnya tradisional atau kearifan lokal itu jadi ada. Terus kita semakin guyup rukun gitu Mbak. Oh iya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Maaf ini mengganggu. Ya. J, makasih ya Pak, matur nuwun Bu. Oh ya Mas, tadi kan Mas Danang membahas tentang KPM itu. Palingan kita nanti ngobrol langsung aja sama Pak Kasih Kesranya, bareng saya saja ke sana. Gimana? Onji? Enggak ganggu waktunya kan? Enggak, ini saya antarkan sekalian di sana. Boleh. Mari. Oh, pas
Sarang, Nggih, Pak. gimana kabarnya? Sehat, Pak. Nggih. Mau ketemu siapa? Badhe panggil kali Pak Samidi enten mboten? Wonten, monggo wonten meja. Oh, nggih, matur nuwun, Pak. Monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Monggo lenggah. Oh, nggih. Mbak. Nggih. Iya, ini tadi kebetulan di BUMDes ada Mbak Inke dari Taniling TV. Beliau ingin ngobrol sama Bapak katanya untuk terkait dengan BUMDes dengan pemerintahan desa begitu. Untuk keterlibatan lembaga desa dengan BUMDes itu seperti apa Pak alurnya? Di antaranya seperti misalkan lembaga desa RT ini oleh BUMDes mereka menjadi pengelola dari simpan pinjam, unit simpan pinjam. Kemudian kalau lembaga Karang Taruna itu adalah lebih ke pemasaran produk-produk dari desa ini. Oh ya Pak, tadi di sana saya melihat teman-teman pemuda itu lagi ngapain ya Pak? Oh, itu Karang Taruna lagi pelatihan pemasaran online, Mbak. Saya tak lihat teman-teman dulu, Iya. terus Bapak lanjutkan sama Wasana. Oke, baik. Terima kasih Pak. Monggo. Nggih, mari monggo, Mbak. Assalamualaikum. Aplikasi desa. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kelihatannya asik banget nih, lagi bahas apa ya? Boleh gabung nggak Mas? Boleh. Silakan duduk, Neng. Kalau kegiatan ini sebenarnya pelatihan buat Karang Taruna. Jadi adik-adik Karang Taruna ini sore ini sedang pelatihan untuk pengisian data di aplikasi punya BUMDes, yaitu pasar.desa-grenggeng.com. Harapannya untuk BUMDes, dengan adanya BUMDes nanti Karang Taruna bisa masuk ke BUMDes, ikut membantu BUMDes juga, baik di operasionalnya, ikut membantu membangun desa melalui semua lini gitu. Tidak hanya di BUMDes. Seperti sore ini ya, nantinya untuk operator admin aplikasi Pasar Desa Grenggeng ini, untuk saat ini memang pelatihan untuk Karang Tarunanya, anggota Karang Taruna, tetapi nanti Karang Taruna juga memberikan pelatihan ini kepada kader-kader kayak PKK, terus nanti di BUMDes itu sendiri adminnya, jadi membantu BUMDes juga gitu. Ya, saya pamit dulu ya Mas. Terima Nggih. kasih banyak teman-teman ini waktunya. Saya mengganggu. Saya pamit dulu ya. Ya, main-main lagi ya besok-besok, boleh kok. Baik banget sih. Oke, siap. Saya pamit. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada BUMDes Budak Kencana dan warga Taniling TV yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melihat secara langsung, untuk melihat manajemen BUMDes yang sudah berkolaborasi dengan lembaga desa, tentunya dengan dukungan dari pemerintah desa. Semoga bermanfaat bagi warga Taniling TV dan desa lain. Salam Taniling TV, bisnis agri tidak akan pernah mati. Dukung Desa Grenggeng dalam Festival Desa Lestari 2020. Ada kelalaian.